Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita masih melanjutkan materi tentang seputar la ilaha illallah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kalimat syahadat yang merupakan rukun iman, rukun Islam kita yang pertama ya. Kemarin kita sudah mengkaji sekadar untuk mukadimah ya. Jadi begini, saya kembali ingin menegaskan kepada para jamaah. Saya akan sampaikan pelan-pelan materinya dan sedikit demi sedikit, tidak banyak ya, karena yang kita butuhkan itu intinya kita bisa memahami dengan baik, bukan kejar kurikulum Pak ya. Nah, hal-hal yang tentang urgensi kalimat tauhid ini kan memang asalnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam ya, annahu la ilaha illallah, di surat Muhammad ayat 19 ya. Fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah, ilmuilah, la ilaha illallah, tidak ada annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir lidzambika, dan kemudian mintakan ampunlah untuk dosa-dosa kalian. Nah, di situ ada perintah ya, kita untuk mengilmui la ilaha illallah. Karena kan kita tahu, saya sekedar refresh ulang ya, gampangannya la ilaha illallah ini kan seruan semua para nabi Pak ya. Jadi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat la ilaha illallah ini pahami dulu ya, saya sedikit-sedikit aja. Di surat Al-Anbiya itu dasar hukumnya ada di surat Al-Anbiya ayat 25 kalau tidak salah ya. Ma min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ada ayat bunyi begitu, kira-kira begitu bunyi ayatnya di surat Al-Anbiya Pak ya, bisa dicatat ya kalau yang itu dasar-dasar hukumnya ya. Jadi di situ Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus min qablika, sebelum engkau Muhammad, min rasulin, dari para rasul itu. Maksudnya Allah mengutus semua rasul sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada mereka, para nabi itu semuanya. Apa yang diwahyukan oleh Allah? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, la ilaha illa ana. Maka fa'budun, maka sembahlah saya gitu.
Artinya di sini semua nabi itu diwahyukan oleh Allah la ilaha illallah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah fa'lam, ilmuilah. Ya, iklam itu kan ilmuilah Pak ya, ketahuilah tentang la ilaha illallah. Nah, makanya sebagaimana yang kita kaji kemarin ya di Masjid At-Taqwa ya. Ini sohibul pemiliknya, sohibul baitnya At-Taqwa ada nih. Pak Satrio ini gimana ini? Jadi sebagaimana rukun Islam yang lain Pak ya, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Karena semua ada syarat rukun pembatal, maka termasuk juga la ilaha illallah ini Pak ya. Juga ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Nah, di sini yang coba kita nanti akan bedah ya, pelan-pelan, karena kita tidak bisa kejar tayang Pak ya. Percuma nanti kalau kita ngaji ke susu, tapi malah tidak paham, rugi Pak ya, rugi waktu kita. Nah, sedangkan yang kita ketahui la ilaha illallah itu kan kemarin kita sudah kaji ya. Ingat nih Pak ya. La ilaha illallah itu syarat masuk Islam. Ya. Tapi bukan syarat keberlangsungan keislaman seseorang, Pak. Kalau sekedar masuk Islam, antum bersyahadat la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, tanpa tahu terjemahannya, bahkan sudah sah Islamnya, sudah dianggap muslim ya, saat itu sudah masuk Islam. Tapi untuk menjaga tetap konsisten istiqomah dalam keislaman, utuh Islamnya, maka harus memahami, harus menjalankan syarat, rukun, dan menghindari pembatalnya. Itulah Pak ya. Sehingga apakah orang setelah bersyahadat tetap Islam? Tidak mesti Pak. Tapi ketika orang bersyahadat, dia masuk ke dalam Islam. Tapi setelah masuk ke dalam Islam, apakah tetap bisa disebut muslim selamanya? Belum tentu. Kalau mungkin ada 1-2 dari amalan perbuatannya yang melakukan pembatalnya, atau tidak memenuhi rukunnya, kan gitu kan ya, atau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bisa dipahami ya di sini. Nah, di situ makanya jangan sampai kita teledor terhadap permasalahan la ilaha illallah. Dan inilah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung Pak, yang wajib kita ketahui. Kenapa ya? Karena inilah inti dakwah para nabi itu Pak. Inti dakwah para nabi adalah ilaha illallah tadi, bukan di surat Al-Anbiya tadi ya. Karena semua nabi kan menyerukan la ilaha illallah. Nah, kita akan bedah di sini ya, sedikit demi sedikit. Nah, lalu begini, apa sih komponennya la ilaha illallah itu Pak ya? Sebelum kita masuk ke pembatal sebagaimana yang tadi sampaikan Pak Sari ya, memang kita akan mengkaji nanti itu Pak ya, pelan-pelan ya, pembatalnya juga. Jadi komponen la ilaha illallah itu ya, itu ada 2 komponen Pak, istilahnya Pak, ada 2 unsur. Ini yang disebut dengan rukun ya, rukun Pak ya. Jadi rukun tuh rukun itu kan sesuatu yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan sebuah amalan, namanya rukun Pak ya. Sama kayak sholat, ketika kita melaksanakan sholat ada yang namanya rukun kan, artinya satu pekerjaan, satu amalan yang harus dipenuhi di dalam sholat itu sendiri gitu loh Pak. Kalau tidak dipenuhi, maka nanti jadi batal nanti perbuatannya, amalannya itu.
Nah, rukun syahadat itu kalau kita lihat pelan-pelan ya, coba kita ingat-ingat redaksi dari kalimat tauhid itu Pak ya. Kan kalau kita lihat la ilaha illallah, kan gitu ya, gampangannya begitu Pak ya. Ada dua komponen di situ Pak ya. Isi dari la ilaha illallah itu ada dua komponen di situ. Yang satu la ilaha, yang pertama di situ ya. Yang kedua illallah Pak. Jadi ada dua di situ ya. Yang satu la ilaha, yang kedua illallah. Ada dua unsur di situ Pak. Apa artinya la ilaha itu? Tidak ada ilah, kan gitu, tidak ada Tuhan. Kita terjemah tidak ada Tuhan. Yang kedua hanya Allah saja. Jadi ada dua komponen ya. Nah, dua komponen inilah yang disebut dengan rukun syahadat itu Pak. Jadi la ilaha dan illallah. Di sini bisa dipahami dulu ya. Berarti ada dua komponen di situ Pak ya. Kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ada dua di situ. Yang pertama kita meniadakan segala macam bentuk Tuhan. Yang kedua kita hanya menetapkan satu Tuhan saja. Siapa? Allah. Dari mana dasar asal muasal ini Pak ya? Komponen ini isinya apa? La ilaha itu apa dan bagaimana? Seperti apa penjabarannya? Kan gitu kan ya? Illallah itu apa? Seperti apa penjabarannya? Di sini yang diperintahkan oleh Allah fa'lam itu Pak, ilmuilah ya. Bisa ditangkap ya, mudah-mudahan ditangkap nih Pak. Coba dilihat di dalam surat An-Nahl ya, ayat 16. Di surat An-Nahl ayat 16. Nanti kita coba di compare Pak ya. Di surat An-Nahl ayat 16 itu Allah kan berfirman di situ, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut tawud. Ketemu ya? Walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Siapa yang diutus oleh Allah? Rasulan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Jadi kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul, Pak. Artinya apa di sini maksudnya? Artinya setiap umat itu pasti ada rasulnya, Pak. Utusan Allah. Setiap umat. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam sampai terakhir kita, umat terakhir kita kan, umat Islam ini umat terakhir Pak ya, umat akhir zaman ya. Dan rasulnya siapa kita? Nabi Muhammad kalau kita rasulnya ya. Sebelum kita ada Nasrani, ada Yahudi, ada umatnya Nabi Su'aib. Setiap umat di seluruh dunia itu, setiap umat di seluruh dunia, pahami dulu nih ya, itu pasti Allah utus ke tengah-tengah mereka itu seorang rasul. Nah, apa yang menjadi seruan para rasul ke tengah umat itu? Yang menjadi inti dakwah para nabi itu. Rasul di situ diutus oleh Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Ketemu yang bawa Quran ayatnya. Surat An-Nahl ayat 16. Kok ayat 16? Ayat 36, Pak. Ayat 36. Suratnya An-Nahl itu surat ke-16. Keliru, Pak.
An-Nahl itu surat ke-16 ya. Ayat 36 enggak salah. Ntar ya saya lihat di Quran saya. Ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Terjemahnya apa itu, Pak? Monggo Pak dibaca, Pak. Terjemahnya. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan dalamku. Ya. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Nah, kan? Jelaskan di situ, Pak ya. Maka berjalanlah kamu di bumi dan Ya. lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi Allah telah mengutus kepada manusia di setiap umat generasi manusia ini seorang rasul yang mereka ke tengah-tengah umatnya itu menyerukan, mengajak setiap umat itu semuanya. Seruannya tuh dua, seruannya Pak. Ani ibudullaha satu, yang kedua wajtanibut taghut Pak. Ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Berarti ada berapa konten seruannya para nabi itu? Ada dua. Ya, sembahlah Allah, sembahlah jauhilah taghut. Sekarang begini Pak ya, coba di-compare dengan surat surat Al-Anbiya tadi. Allah mewahyukan kepada semua rasul. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada semua rasul itu? La ilaha illallah. Nah, kemudian Allah semua rasul tadi mengajak manusia, mengajak setiap umatnya. Itu apa seruannya di surat An-Nahl tadi? Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Berarti la ilaha illallah itu komponennya itu, Pak. Ya kan? Bisa ditangkap di sini. Agak rada mikir, Pak ya. Karena memang kita disuruh ilmu ini, Pak ya. Kan fa'lam loh. Semua nabi yang pelan-pelan ya. Ini roto anu Pak, veteran semua masalah saya ngaji sini. Pahami ya kalimatnya Pak ya. Semua nabi diwahyukan la ilaha illallah. Semua nabi seruannya adalah ani ibudullaha wajtanibut taghut. Berarti la ilaha illallah itu isinya ani ibudullaha wajtanibut taghut Pak. Ada dua kan? Tadi isinya Pak. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Bisa dipahami di sini ya, pelan-pelan Pak ya. Ini masih pemanasan loh Pak ya. Ini pemanasan antum tidak paham, ini susah nih masalahnya Pak ya. Ini ilmu yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajarinya loh Pak. Ya. Nah, semua nabi diwahyukan la ilaha illallah. Semua nabi mengajak ani'budullah wasanibut taghut. Berarti la ilaha illallah isinya yaitu Pak. Ani'budullah wasanibut taghut. Isinya itu. Nah, kesimpulan ini saya tidak ngarang Pak ya. Dan ini juga Allah yang menyimpulkan. Lihat di surat Al-Baqarah 256. Ya, kan enak kan ya? Lihat di surat Al-Baqarah 256. 255 ayat apa itu? Ayat kursi. Kan? 256-nya, 256-nya. La ikraha fid din. Fatabayyana rusdu minal ghayy. Yang itu kan ya? Famay yakfur bitaghuti. Perhatikan di potongan ayatnya itu. Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi. Ada dua kan di situ kan ya. Siapa yang ingkar kepada taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, maka faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Maka dia sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Lan fisamalaha, yang tali ini tidak akan pernah putus. Apa tali yang sangat kokoh ini?
Kalau antum melihat tafsirnya, semua para ulama tafsir menyebutkan tali yang sangat kokoh itu adalah la ilaha illallah. Berarti isinya la ilaha illallah itu famayakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Oh, tunggu dulu Pak, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ulang saya pelan-pelan gini Pak ya. Makanya kan saya nyampaikan pahami dulu alurnya ya kan. Pahami dulu alurnya Pak. Kayak saya menyampaikan taghut itu bisa 5 kali pertemuan loh Pak. Iya. Karena saya butuh kan, saya katakan butuh pelan-pelan biar alurnya itu tertata kita. Jadi isinya la ilaha illallah itu di surat itu di Al-Baqarah tadi itu, famayakfur bitaghut. Siapa yang ingkar kepada taghut, satu ya kan? Ingkar kepada taghut inilah yang merupakan terjemahan dari la ilaha. Tidak ada Tuhan selain tidak ada ilah. Dia ingkar kepada taghut. Wa yu'min billah, inilah terjemahan dari wa illallah itu Pak, hanya Allah saja. Kalau sudah dua komponen ini kita jalankan, maka faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Artinya dia sudah memegang la ilaha illallah. Lan fisamalah, dan tidak akan pernah putus itu Pak. Artinya la ilaha illallahnya sudah pas, sudah baik, sudah benar. Kalau memenuhi dua komponen tadi dikerjakan Pak, diamalkan. Apa? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Surat An-Nahl tadi, seruan para nabi kepada umatnya apa? Ani ibudullah wasanibu taghut. Sama aja kan, cuma dibalik Pak. Tapi intinya komponennya ada dari dua. Iya. Nah masalahnya kita kan ini yang perlu kita ketahui itu Pak. Bahkan bisa jadi kita makna taghutnya kayak apa, cara menjauhi taghutnya seperti apa, terus taghutnya yang mau dijauhi kayak apa, ya cara yu'min billahnya seperti apa, dan Allahnya itu siapa. Kadang-kadang kita kan belum tahu di sini Pak. Nah kalau kita tidak tahu, bagaimana mau kita beramal ya Pak? Ya, artinya begini Pak ya. Kalau kita tidak melakukan dua hal ini, kalau tidak memenuhi dua hal ini, artinya ini kan rukun toh Pak. Kalau siapa saja yang yakfur bitaghut wa yu'min billah, kalimatnya ini kalimat syartiyah kan dalam bahasa pelajaran bahasa Arab itu. Siapa yang beriman, siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Kalau sudah dua itu dia kerjakan. Tapi kalau salah satunya yang hilang, maka berarti dia belum berpegang pada tali yang kokoh. Artinya la ilaha illallahnya masih rusak Pak. Ya, masih belum benar la ilaha illallahnya. Nah yang jadi masalah sebenarnya ketika la ilaha illallah kita ini rusak, kemarin kita bahas di at-taqwa itu Pak, semuanya jadi ikut rusak gitu Pak, ya kan? Karena syarat diterimanya amal soleh itu, syarat diterimanya amal soleh apa kemarin? Kalau antum ngaji kan biasanya syarat diterimanya amal soleh ada ikhlas sama ittiba kan begitu kan ya? Ikhlasnya niat karena Allah, ittiba caranya sesuai dengan panduan Rasulullah. Tapi jauh sebelum itu, syarat diterimanya amal itu harus ada iman Pak. Buktinya apa? Cobalah kayak begini, misalnya ada orang Kristen nyumbang masjid, oleh pahala enggak dia? Tak dapat pahala Pak. Kenapa? Karena tidak ada iman, sehingga nanti di akhirat tidak dapat balasan pahala. Ya sanjungan iya Pak, tapi pahala di akhirat tidak ada.
Kenapa? Karena tidak ada iman. Nah, sedangkan syarat iman itu kita menjalankan la ilaha illallah ini, Pak. Itu yang harus kita jadikan konsentrasi betul. Yang kemarin kita sudah bahas di awal di As-Salam misalnya ya. Beberapa ayat tentang syarat diterimanya amal soleh itu, Pak. Kama ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kan gitu. Surat apa itu dulu? Surat An-Nisa ayat 124 ya. Siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, mau laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia dalam keadaan beriman. Iman yang bagaimana ini? Iman yang dia menjalankan la ilaha illallah, yang memenuhi yakfur bitogutnya dan yu'min billahnya dipenuhi semuanya, Pak. Maka dia sudah dicap sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan, kalau dalam surat An-Nahl ya, 97-nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka nanti dia akan diberi kehidupan yang baik itu, Pak. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan dia akan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Syaratnya ada amal soleh tapi ada iman. Kalau ada orang beramal soleh tidak ada iman, maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya begitu. Sedangkan iman itu kita harus melaksanakan dua komponen dari la ilaha illallah ini, Pak. Yakfur bitaghut, yu'min billah. La ilaha dan illallah. Selama ini kan kita tidak pernah ngaji kayak beginian, Pak ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kan sudah Islam, ingat masih pengajian di At-Taqwa. Islam itu kan ada dua versi, Pak. Ada hakiki, ada hukmi. Pokok antum sarungan, songgokan, pakai baju takwa, kendurenan, ya, kalau istighosahan, sudah disebut orang Islam secara hukum. Apa mana KTP ini seumur hidup, Pak? Islam sudah dicap Islam oleh manusia, tapi masalah sing di surga itu menungso, Pak. Sing di surga Gusti Allah kan gitu. Bentar, Pak ya, jadi biar pahami dulu ya ini. Jadi pahami betul ya. Jadi la ilaha illallah itu komponennya itu ada dua. Nah, dua komponen inilah yang disebut dengan rukun, Pak. Jadi rukunnya itu ada dua. Ada la ilaha, yang satunya illallah. Kalau antum ngaji di sekolahan, di buku pelajaran namanya ada an-nafyu wal isbatu, kan gitu kan ya. Kalau pernah ngaji de pelajaran agama kan, la ilaha itu komponennya ada an-nafyu dan al-isbat. Nahyunya tadi, Pak, la ilaha ini nafyu. Kalau bahasa Quran yakfur bitaghut, an-isbatu illallah, menetapkan hanya Allah saja. Kalau bahasa Quran yu'min billah, bahasa surah Al-Baqarah tadi. Kan nyambung kan? Ya, cuman saya sampaikan secara asal muasal di sini, Pak. Biar antum memahaminya bisa mudah gitu ya. Nanti bagaimana yakfur bitaghut ini, Ustaz? Rinciannya kayak apa? Detailnya kayak apa? Saya akan sampaikan detail, Pak. Sedetail-detailnya. Sampai antum tidak bingung maneh. Pokok tidak turu oleh pengajian lo ya. Antum tidur bingung nanti, Pak ya. Intinya pahami dulu alurnya di sini ya, sebelum kita masuk ke inti pelajarannya. Ini mulai ngaji, Pak ya. Kok mumet, Ustaz? Kok mumet gini kan gitu. Ya namanya kan kita belajar, Pak ya. Fa'lam, perintah Allah kan, fa'lam, ilmuilah la ilaha illallah. Jadi tidak bisa kita sekedar mengucapkan iya. Kalau sekedar ngomong antum Islam, Muslim. Tapi masalahnya
untuk menjaga keberlangsungan keislaman kita, perlu kita mengamalkan rukunnya, perlu kita memenuhi syarat-syaratnya, perlu kita menghindari pembatalnya. Nah, nanti syarat rukun pembatal inilah menjadi materi kita Pak di pengajian, dan insya Allah akan panjang ini Pak ya, insya Allah akan panjang, tapi ya pelan-pelan, lek kesusu kok Pak, akhirnya ngambang jadinya Pak ya. Sampai di sini bisa ditangkap dulu, monggo ada yang ditanyakan kalau di sini, monggo Pak ya Pak, monggo Pak. Kalau di pelajaran sekolah itu persamaan ajaran para nabi itu yaitu tauhid, mengisahkan Allah. Berarti kan cuma la ilaha. Iya, la ilaha itu kan Allahnya saja. Iya. Tauhidnya tidak ada. Ya ilallah, la ilaha itu Pak. Iya, la ilaha. La ilahanya itu Pak. Itu mengisahkan Allah itu maksudnya. Yang begini kan tadi Pak ya, la ilaha illallah kan ada dua itu Pak ya, ada dua komponen Pak ya. La ilaha maknanya apa? Tidak ada Tuhan. Berarti kita meniadakan segala macam bentuk Tuhan. Ya. Nah, togut itu kan ma yu'badu min ghairillah kan sebenarnya. Terjemahnya secara definisinya. Apa saja yang kamu sembah selain Allah itu kan disebut dengan togut Pak. Secara umum ya. Nanti rinciannya nanti Pak ya. Nah, ini disebut dengan kita tidak ada Tuhan. Artinya kita mengingkari segala macam bentuk togut tadi. Itu dari surat Al-Baqarah 256 tadi. Dan kita menetapkan siapa? Hanya Allah saja yang berhak menjadi Tuhan. Illallah. Jadi namanya al-isbat istilahnya kan. An-nafyu dan al-isbatu. Jadi meniadakan segala macam bentuk Tuhan, hanya menetapkan satu Allah saja sebagai Tuhan. Itu ada dua komponen. Nah, nanti aplikatifnya gitu loh Pak ya. Di dunia kita sehari-hari saat ini kayak apa? Nah, itu yang akan kita bahas Pak ya dalam episode yang cukup panjang. Karena memang kita diperintah gitu Pak ya. Banyak Ustaz. Kita mungkin selama sekolah SD, SMP, SMA tidak pernah ada pelajaran tauhid. Jadi kenal tauhid setelah ikut pengajian nanti dewasa ini Pak. Tauhid. Mungkin di antara kita ada yang di tauhid. Kadang begini Pak ya, kadang kita dengar nama saja kadang-kadang sudah alergi kan gitu ya. Ini pengajian kok bahas tauhid, nanti ini jadi kajian ekstrim radikal. Nah, ini bahasa Quran Pak ya. Kenapa dibuat kita jadi kayak semacam alergi terhadap istilah-istilah Quran itu Pak? Coba terpikir tidak antum Pak ya? Istilah jihad, ya istilah togut kayak begini. Ini kan bahasa Quran semua Pak. Jadi karena memang ulah propagandanya orang-orang kafir memang. Agar kita tidak mengenal betul ajaran agama kita Pak ya. Nah, maka kemudian kalau ada orang yang menggunakan istilah-istilah kayak begitu, wah ini kelompok ini radikalis ini. Ya tidak masalah loh Pak, kita dicap radikal sama manusia loh Pak ya. Yang penting kita Allah buat tersenyumnya itu kan ya. Daripada manusia tersenyum Allah marah ke kita. Untuk pilih yang mana itu? Orang senang tersenyum, memuji antum semuanya, tapi Gusti Allah ya ngamuk apa baik Pak ya. Yang di surga sama neraka duduk manusia ya kan. Di situ yang perlu kita serius ngajinya. Jadi intinya ada dua la ilaha illallah itu Pak ya. Rukunnya itu ada dua dan ini tidak bisa dipisah. Surat Al-Baqarah itu 256 itulah asli definisi sebenarnya dari la ilaha illallah itu Pak. Surat Al-Baqarah 250. Nah, ya faman yakfur bit tagut wa yu'min billah. Ya, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisam malaha. Kalau kita tidak menyebut Tuhan, tapi Tuhan kita kan Allah. Tapi tidak menyebut Tuhan, langsung Allah. Karena intinya kita itu Tuhan yang Allah. Iya betul. Tidak menyebut nama Tuhan.
Betul. Maksudnya tidak menyebutnya gimana? Nah, kalau Tuhan itu kan umum untuk semua. Betul. Iya. Kalau Allah untuk orang Islam. Iya. Kalau kita menyebut langsung Allah gimana? Ya tidak masalah, Pak. Memang harus begitu. Kita punya Tuhan. Tuhan kita namanya Allah gitu, Pak. Tuhannya orang Hindu namanya sapa jenenge? Brahma. Dewa Wisnu, Pak, ini deh. Tuhannya orang Buddha orang Buddha namanya sapa? Ikan masing-masing keyakinan punya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah, gitu, Pak. Hanya beda huruf. Allah, Allah. Nah itu Pak. Namanya itu menu Allah. Ya sama sebenarnya, cuman hanya beda penyebutan. Cuman mereka punya Tuhan lain selain Allah, Pak. Ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, kan gitu kan ya. Punya Trinitas kan. Kalau yang Kristen, kalau yang lain-lain juga punya Tuhan. Kayak Majusi, Tuhannya ya matahari kan gitu. Terus di posisi ibadah enggak? Allah tidak membutuhkan atribut tapi membutuhkan hati. Maksudnya gimana itu, Pak? Termasuk ibadah pakai itu, dan sebagainya. Tapi Allah menilaikan hatinya dari seseorang itu. Islam itu dua-duanya, Pak ya. Ada formalitas, ada substansi juga. Jadi kita butuh formalitas, bahasanya kan antum sebagai seorang muslim ya butuh kita identitas, Pak ya. Misalnya kata sarungan lah, kopiahan lah gitu ya. Itu juga diperlukan. Terus kayak kita ibadah juga butuh formalitasnya, kayak sholat ya kita butuh gerakan-gerakan amalia. Plus juga substansinya hati. Hati juga harus terpaut langsung dengan Allah. Jadi tidak bisa hanya sekedar hati tok, Pak. Nanti jadi kejawen. Ya, sementing eling. Nah, itu Pak ya. Jadi dua-duanya kita penuhi semuanya ya. Karena makanya ada syariah namanya kan. Syariah itu ya urusan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih kan gitu kan. Itu yang formalitasnya, Pak. Ada yang akidah namanya berkaitan dengan hati kan gitu, Pak. Jadi harus dua-duanya kita penuhi semuanya. Jadi formalitasnya secara formalitas kita penuhi, secara substansinya di hati kita juga harus kita wujudkan, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan hati tok, Pak. Nah, kebatinan. Akhirnya tidak sholat, akhirnya ujung-ujungnya Pak nanti, Pak ya. Yang penting saya sudah healing jadinya. Ya, Pak, enggak. Betul. Tuhan itu macam-macam, Pak. Di antara Tuhan-Tuhan yang banyak itu ada satu Tuhan yang paling hak, yang benar. Siapa? Ya Allah saja. Tuhan itu kan bahasanya kan ilah ya, istilahnya kan la ilaha. Kan gitu kan ya, tidak ada Tuhan. Ilah itu kita terjemahkan dengan makna Tuhan. Kan gitu kan ya. Apa sih makna aslinya ilah itu, Pak? Kalau di dalam buku pelajaran, perhatikan ya. Perhatikan, di buku pelajaran, ilah itu definisinya ma qasaddahu bisyai'in li jalbin naf'in aw daf'id durrin. Itu terjemahan aslinya. Apa definisi aslinya, Pak? Ilah itu, Pak. Ilah itu sesuatu yang kamu tuju dengan sesuatu li jalbin naf'in aw daf'id durrin, dalam rangka mengambil manfaat atau menghindari madorot. Definisinya begitu, pelajaran, Pak. Ilah itu ma sesuatu, qasad dahu yang kamu tuju, yang kamu maksudkan, bisyai'in dengan sesuatu. Untuk apa? Fungsinya salah satu dari dua, jalbin naf'in, mengambil manfaat, atau menghindari madorot. Maka itu adalah ilah namanya, Pak. Contoh kayak begini, pohon beringin misalnya, pohon beringin sesuatu tidak? Sesuatu. Pohon beringin itu sesuatu. Qasaddahu, kita tuju dia. Ya, kita tuju ke pohon beringin, kita datangi bisyai'in, dengan membawa
sesuatu, misalnya gowo cenang putih cenang abang misalnya, kan sesuatu kan ya, tujuannya apa untuk ke sana? Kalau tidak satu, pasti satu di antara dua ini Pak. Lijal bin naf'in, mengambil manfaat, minta misalnya ingin dapat rezeki lancar lah ya, atau dapat jodoh mana lah itu, atau kalau tidak itu daf'idurin, menghindari madorot biar tidak kena musibah lah, biar tidak menjalan. Maka pohon beringin itu adalah Tuhan namanya Pak. Bisa dipahami situ ya? Pasasari ini seseorang Pak, beliau ini misalnya bupati Pak ya, bupati misalnya, sesuatu, beliau adalah sesuatu, berarti dia, karena dia posisi sekarang bupati, dia adalah sesuatu, bupati Pak ya. Kemudian saya datang ke Pasasari Pak, mendatangi Pasasari, bisain dengan sesuatu, misalnya saya bawa, dan alam amplop Pak ya, nggak mau pedus lah misalnya Pak ya, sate gulai misalnya Pak ya. Saya menuju Pasasari dengan membawa sesuatu. Tujuannya apa saya ini Pak? Satu di antara dua pasti Pak. Kalau tidak mencari manfaat atau menghindari madarat. Ya minimal mungkin saya kepingin dapat kenaikan promosi lah, jabatan, atau saya mungkin kena masalah jalur tolong biar tidak kena hukuman. Ya, maka Pasasari ini sekarang berubah menjadi ilah namanya Pak. Syirik tidak begitu, jadi syirik Pak. Ya, itu yang disebut dengan menuhankan selain Allah. Nah, kita ini manusia ini di dunia ini banyak sekali ilah-ilah itu Pak, sesuatu yang kita tuju itu Pak. Ya, nah, cuman kita tidak boleh, tidak berhak ya menuhankan, menuju sesuatu kecuali Allah saja. Maksudnya begitu Pak ya. Gampang aja. Ya, bisa ada uang itu sesuatu ya. Maksudnya ya, ya, contohnya apa? Kasih contoh Pak, coba Pak. Oh gitu. Itu nanti berkaitan juga dengan hukum-hukum syariat Pak ya. Kalau itu beda Pak ya. Intinya di sini berkaitan dengan keyakinan kita. Ya. Kalau tadi kan tanya ilah tadi kan, Bapak ini tanya. Pelajaran kita di situ bukan di situ Pak, itu pelajaran sampingan sebenarnya itu Pak ya. Materi sampingan sebenarnya. Kita materi sampingan, tak sampaikan dulu nih Pak ya. Materi kita nanti kan sebenarnya bagaimana kita mewujudkan yakfur bitogut ini dan yu'min billahnya ini Pak dalam praktek kita sehari-hari di kehidupan ini Pak. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara kita menghindari togut itu. Terus siapa togut yang harus kita hindari itu agar la ilaha illallah kita itu benar, gitu loh Pak. Ya. Tadi menyambungnya. Pak. Allah hanya satu, Tuhan bisa lebih. Banyak ya. Tuhannya orang Hindu, Apa? Sang Hyang Widiwasa. Wisnu Pak ya. Kata-kata itu ada kata-kata menyembah kepada Hyang Widi. Dia sembah Hyang Widi, sembah ya. Dulu kata Pak Guru begitu. Ya. Sembah ya. Aslinya kata-kata sembah ya dari kata menyembah kepada Hyang. Yang. Di masyarakat kita sudah sembahyang kan. Kata-kata sembahyang sudah umum. Jadi ada enggak Pak, itu hanya sudah perubahan bahasa saja. Karena memang banyak yang dari turunan-turunan itu dari sisi bahasa Pak ya. Iya memang harusnya kita sholat gitu kan. Hanya perubahan bahasa saja yang kadang sudah lumrah. Jadi tidak terlalu signifikan gitu Pak ya. Hanya penggunaan bahasa saja. Memang sembahyang, jangan sembahyang Pak. Tuhan itu kan dari bahasa Sanskerta juga kan. Tuhan itu Pak. Tuh apa lah bahasa saya pernah baca itu. Wallahu alam. Jadi kita bahasa turunan ya. Banyak dan kita mengadopsi bahasa-bahasa itu kan yang banyak. Tapi kita jangan fokus ke masalah itu ya. Kita fokusnya ke yang substansialnya saja.
Yang nanti akan menjadi pelajaran kita itu bagaimana kita ya mewujudkan, melaksanakan rukun la ilaha illallah ini Pak. Jadi rukunnya ada dua tadi ya. Yakfur bitaghut, ini implementasi dari la ilaha. Yu'min billah, ini implementasi dari ilallah. Di surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, itu sekilas seperti itu Pak ya. 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 Tidak bisa, ya. Jangankan Allah, ciptaan Allah aja banyak yang tidak bisa kita bayangkan Pak. Sakit, antum bayangkan sakit koyo opo Pak? Pedes saya koyo opo Pak? Wujudnya pedes. Jangankan Allahnya, makanya kita tidak bisa berbicara zat Allah Pak. Tidak menjangkau perangkat yang Allah ciptakan untuk kita, otak, mata, telinga itu memang tidak dibuat untuk memikirkan zatnya Allah. Kita tuh dicetak untuk memikirkan bagaimana perintah-perintahnya, menjalankan menjauhi larangan, itu saja sebenarnya. Jadi seperti apa Allah tidak bisa. Jawab aja wallahu alam. Yang penting saya yakin ada. Jangankan Allahnya Pak ya, ciptaannya Allah aja banyak kita tidak tahu ya kan. Angin, apalah ya. Kan kita tidak tahu kayak apa bentuknya angin. Jadi itu hanya kadang-kadang nanti orang-orang yang ahli kalam biasanya Pak. Itu memang sengaja tuh memalingkan kita dari hal-hal yang substansi yang menjadi memang tugas kita, agar nanti kita bisa teledor Pak. Jadi hindari aja kalau begitu. Tidak usah panjang-panjang. Ya maaf saya tidak tahu. Oh berarti sama tidak kenal Tuhan. Lah sama punya Tuhan tidak? Itu kan aja Pak. Iya saya punya Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tunjukkan bisa kan? Itu kayak orang Bani Israel ya. Arinallaha jahratan kan. Ya Allah, bahai Nabi Musa, mintakanlah saya ingin melihat Allah secara jahr. Itu tidak bisa Pak ya. Nabi Musa aja semaput Pak ya. Begitu. Sementara itu masih yang jadi sering kita lakukan yang batalnya Islam tadi. Ya, monggo. Ternyata di pegawai ya, ini sekarang saya pegawai. Waktu rapat, bahkan karyawan pun begitu. Waktu sibuk bekerja, perumuatan Pak. Dia niat mau mendatangi sholat karena takut kepada atasannya, takut kepada jeragannya tadi Pak. Berarti ketakutan untuk tidak sholat karena takut dilengsarkan, takut dikejar, itu termasuk sudah membatalkan. Oh gimana tadi? Ya nanti tidak semua Pak ya. Kalau semua itu membatalkan jadinya. Tidak kan ya? Ya tidak juga, cuman ya kalau sekedar merusak ya Pak. Merusak ya. Maksudnya kan begini Pak. Memang kita itu kan secara natural memang ada rasa takut ya Pak ya. Khauf bahasanya ya. Tapi kan kita diperintahkan kan walam yahsya illallah kan begitu. Janganlah kamu takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, ya. Tetapi ketika kita takut kepada selain Allah, apakah itu merusak akidah? Ada yang merusak, ada yang tidak gitu loh Pak. Ada yang merusak, ada yang tidak. Yang merusak itu kapan? Ketika porsi ketakutan kita kepada selain Allah itu jauh lebih besar atau minimal sama Pak. Takutannya kepada Allah. Ya sannas dia takutnya kepada manusia seperti takut kepada dia takut kepada Allah seperti takut kepada manusia. Jadi tidak boleh. Jadi harus dirinci itu Pak ya. Sama kayak cinta, lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu Pak. Surat Al-Baqarah ayat 165 ada di situ apa ayat bunyinya itu ya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di ayat bunyi begitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ya perhatikan di situ ya.
Perhatikan di situ Pak ya. Sebentar ya, terakhir ya. Wa minan nasi mayattahidu min dunillah andadan. Ada sebagian manusia itu mayattahidu yang menjadikan min dunillah selain Allah itu sebagai andad. Andad itu apa andad itu? Tandingan Pak ya. Ada sebagian manusia itu menjadikan tandingan-tandingan apa selain Allah itu sebagai tandingan. Ya, maksudnya sebagai tandingan, saingannya Allah Pak ya. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu kahubbillah, seperti mereka cinta kepada Allah. Sekarang pertanyaan, andad itu apa kan gitu? Jamak dari kata niddan. Jamaknya tandingan andad. Kalau satu niddan, kalau banyak andatnya jamaknya Pak. Apa saja yang menjadi tandingan Allah itu? Kalau di dalam buku pelajarannya, ma jazabaka anil Islam min malin au ahlin au ghairi dalik. Ada terjemahan begitu, definisi begitu Pak. Ma jazabaka anil Islam, apa saja yang memalingkan kamu dari Islam? Entah itu min malin, atau entah itu bisa berupa harta kalian, au ahlin, atau bisa berupa keluarga kalian, au ghairi dalik, atau selain itu Pak. Artinya kalau kamu misalnya harta contohnya misalnya apalah, rumah atau mobil atau bisnis kita Pak ya, atau ahlin itu bisa keluarga ya, siapa biasanya, istri atau anak-anak, itu bisa semuanya bisa menjadi andad Pak, tandingan Allah. Nah, ada manusia yang menjadikan tandingan-tandingan tadi, entah pekerjaan kah, entah harta kah, entah mobil, entah bisnis, entah istri, entah anak, menjadikan mereka semuanya sebagai tandingan Allah. Nanti bagaimana mereka memperlakukan tandingan itu? Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu bukan melebihi loh Pak. Itu seperti Pak, kahubbillah, iya kan? Seperti mencintai Allah. Artinya dia cinta kepada istri 100%, cinta kepada Allah juga 100%. Imbang cintanya Pak. Kata orang 50-50. Ya kan? Inilah hakikat syirik itu Pak. Karena dia mencintai Allah sama seperti dia mencintai selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang beriman itu harusnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, cintanya lebih besar kepada Allah Pak. Jadi begitu. Jadi kalau antum lebih mencintai cinta kepada Allah 100